kita belum sampai pada tingkat yang disebut sebagai wujud mutlak dan tidak akan pernah sampai ke sana. Karena itu kesaksian kita juga kesaksian yang nisbi, kesaksian yang temporer. Meskipun demikian, kita wajib bersaksi. Sampai di sini. Ada pertanyaan tentang ini? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bahasa tentang wujud kesaksian. Kalau kita lihat antara pencipta Allah dan makhluk yang diciptakan, masing-masing yang tahu kita tahu adalah alam kehidupan. Jadi kalau antara ini manusia dan jin, maksudnya kan mempunyai alam kehidupan yang berbeda, tetapi dia mempunyai paham Islam. Kan ada namanya ada jin yang beragama Islam juga. Pada suatu saat nanti pada masa zaman ini, Allah juga kan menjanjikan inisiatif menampakkan diri. Kalau kita belajar atau kita habis buka puasa itu kan ada kebahagiaan seorang muslim pada saat berbuka ya. Kalau setan dijanjikan begini sesuai hadis Nabi kan. Pada saat berbuka dan yang paling tinggi nikmatnya saat berjumpa atau melihat wajah Allah. Yang saya maksud di sini prosedurnya Pak Ustaz. Prosedurnya saya bingung nih. Nah, belum nyambung. Mungkin Pak Ustaz bisa menjelaskan dimensi apa yang. Tapi satu sih kita dan jin kan nggak pernah, alamnya berbeda. Tapi itu juga punya paham Islam. Kita makhluk manusia. Walaupun yang tingkat yang soleh juga ada alamnya sendiri. Nah, kegaiban Allah dan kegaiban makhluk punya tingkatan juga. Nah, ini untuk prosedur penyambungan ini bagaimana? Betul-betul melihat wajah Allah, jin juga akan menjadikan pikiran dan manusia juga gitu. Itu bagaimana prosedur di dalam hal ini? Jadi belum nyampe saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya tidak panjang, tapi jawabannya mungkin sangat panjang. Karena ini menyangkut dimensi yang berbeda. Saya mungkin bisa jawab dari beberapa hal. Yang pertama, saya ingin katakan bahwa manusia dan jin itu sama. Dalam hal apa? Dalam hal kewajibannya menyembah Allah. Sama. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Jadi manusia dan jin itu sama dari sisi apa? Kewajiban beribadah kepada Allah. Satu. Oleh karena sama kewajibannya, maka sama seperti manusia, ada yang muslim, ada yang kafir, maka jin itu ada yang muslim, ada yang kafir. 2, 3. Saya bilang tadi pertanyaannya tidak panjang, tapi jawabannya jadi panjang. 3. Yang membedakan antara manusia dengan jin, diantaranya ayat Az-Zariyat 5:6 yang saya baca tadi menunjukkan secara tidak langsung bahwa yang duluan ada dari keduanya adalah jin. Karena kata-kata jin lebih dahulu disebutkan dari kata-kata manusia. Itu yang ketiga. Yang keempat, perbedaan kedua antara manusia dengan jin adalah manusia hidup di alam syahadah, alam nyata, alam yang terlihat, alam yang terdengar. Sementara jin hidup di alam ghaib. Sudah berapa jawabannya? Sudah 4. Apakah
jin itu ada yang laki-laki, ada yang perempuan, sama seperti kita. Dia ada yang laki, ada yang perempuan. Karena itu terjadi perkawinan antar jin. Apakah kemudian bisa terjadi perkawinan antar jin dan manusia? Sejarah mencatat bisa. Siapa contohnya? Siapa contohnya? Saya kasih contoh yang mungkin jarang terdengar. Nabi Sulaiman itu asalnya dari mana? Ada yang bercanda begitu. Nabi Sulaiman itu orang Indonesia. Karena hanya orang Jawa yang namanya dimulai dari kata Sun. Iya. Betulkah Nabi Sulaiman itu orang Jawa? Tapi saya tanya, siapa nama istri Nabi Sulaiman? Balqis. Siapa Balqis? Dulu waktu saya masih alia, guru saya orang Makassar menceritakan bagaimana silsilah itu sampai ke Makassar. Balqis itu punya saudara namanya Dangka. Gak ada nama orang manusia itu biasa disebut Dangka sekarang. Mungkin tidak ada. Terjadi hijrah perpindahan keturunan ini ke Sulawesi. Balqis itu atau kadang-kadang disebut Bulqis itu berubah penyebutannya menjadi Bulqis. Bulqis itu kemudian berubah penyebutannya menjadi Bugis. Itu makanya orang Bugis itu adalah keturunan orang besar. Dangka itu berubah penyebutannya menjadi Daeng. Saya tidak tahu persis. Apakah Daeng itu bagian dari Bugis atau marga atau apa? Apa istilahnya? Kakak, bukan gelar. Saya tidak tahu persis, mohon maaf. Tapi saya ingin katakan bahwa Bugis dan Dangka itu terambil dari nama istri Nabi Sulaiman dan saudara ipar Nabi Sulaiman. Kemudian guru saya yang menceritakan ini mengatakan begini, Balqis itu cantik luar biasa dan dia menjadi permaisuri, dia menjadi pemimpin sementara dia belum menikah di sebuah kerajaan yang diceritakan dalam Al-Quran. Nama kerajaannya kerajaan Saba, ya kan? Saya ingin sambung sedikit. Siapa Bulqis? Siapa Balqis? Balqis itu anak Nabi. Tapi saya tidak begitu ingat siapa nama ayah. Satu hari anak Nabi ini, ada berapa jumlah Nabi? 124.000. Dan ayah Balqis itu hanya salah satu di antara nabi-nabi yang pernah ada. Satu hari ayah Balqis ini yang nabi, yang punya hobi memanah. Kalau kita memanah itu apa? Berburu. Hobinya memang berburu. Nabi tapi hobi berburu. Dia kemudian ke hutan sendirian. Ketika melihat ada kijang yang cantik sekali, itu dia kejar. Kijang itu lari. Dia kejar terus sampai ke dalam. Sampai pada titik tertentu dia berhasil
menyarankan panahnya ke kijang itu. Begitu sampai panah itu ke kijang, kijang itu berubah. Kijang itu berubah wujud. Ternyata kijang itu adalah jin yang berubah wujud. Lalu ditangkap, dibawa pulang, dipelihara oleh Nabi ini. Ayahnya dan keluarganya itu minta izin sama Nabi ini, tolong lepaskan anak kami. Tidak dilepaskan. Tapi akhirnya kemudian terjadi tawar-menawar, runding sana, runding sini, terjadi pernikahan di antara mereka. Dan seterusnya. Nah, saya ingin katakan, sudah berapa jawabannya Pak? 5. Jawaban yang ke-6. Alam itu ada 2. Ada alam asyahadah, ada alam al-ghaib. Alam nyata dengan alam yang tak nyata. Alam nyata ini tingkatannya itu banyak sekali tingkatannya. Tapi alam ghaib ini yang paling luar, paling kasar itu alam jin. Itu makanya beberapa orang manusia meskipun dia tidak belajar, dia bisa melihat jin. Karena meskipun dia di alam ghaib, tapi alam itu dekat sekali dengan kita. Dan orang yang bisa melihat jin tidak otomatis orang hebat. Tidak otomatis. Paranormal yang ngakunya berteman sama jin itu bukan orang hebat. Karena alam ghaib yang paling kasar adalah alam jin. Di atasnya, selanjutnya di alam ghaib itu banyak sekali. Satu referensi yang pernah saya dapatkan bahwa alam ini sesungguhnya ada 80.000 alam. Jadi kalau kita baru tahu cuma satu, cuma taunya alam jin sama alam nyata, berarti masih berapa alam? 79.998 lagi. Tapi kita ingin sebut lagi, ada alam ghaib yang lebih halus daripada alam jin. Itulah alam malaika. Itu makanya orang kalau dia bisa melihat jin, dia belum tentu bisa melihat malaikat. Tapi orang yang sudah bisa melihat bertemu malaikat, secara otomatis dia pasti bisa melihat jin. Pertanyaan saya, apakah kita bisa melihat malaikat? Coba baca dalam sebuah hadis. Nabi itu pernah mengatakan seperti ini. Kalau hati kalian, kondisi batin kalian sama dengan ketika kalian berada di hadapanku. Kalau kalian berada di rumah kalian, bertemu istri dan anak kalian, batin kalian sama ketika berada di hadapanku, kata Nabi, maka nanti di jalan-jalan itu kalian akan bertemu dengan malaikat dan malaikat akan menyalami kalian. Malaikat akan menyalami kalian. Itu kata Nabi. Itu artinya jangankan melihat jin, melihat malaikat pun kita pasti bisa kalau diizinkan Allah. Dan ternyata semua orang yang mati, semua orang yang akan mati pasti bertemu dengan Israel, ya kan? Saya ulang. Semua orang yang akan meninggal dunia pasti bertemu dengan Israel, ya kan? Sudah mati kan dia? Belum mati. Israel itu datang kepadanya untuk mengambil apanya? Ruh. Itu artinya Israel itu datang, dia belum mati. Mungkin sudah koma.
Atau dia tidak koma, tapi dia sudah tidak bisa bicara lagi sama orang lain. Yang diambil oleh Israel itu apanya? Ruhnya. Pertanyaan saya, ruh siapa? Ruh manusia. Ruh siapa? Yang mati. Andaikan kita yang mati, ruh siapa? Ruh kita. Ruh kita terbuat dari apa? Ruh kita terbuat dari apa? Hah? Waduh. Badan kita terbuat dari apa? Tanah, air, api, angin. Kan ada 4 unsurnya kan? Ada 4 unsurnya. Ruh kita dari apa? Dari cahaya. Ruh kita dari cahaya. Malaikat itu diciptakan Allah dari apa? Dari cahaya. Kalau begitu, ruh kita dengan malaikat satu dimensi, satu alam. Maka orang yang sudah duduk posisinya di posisi ruh, dia bisa bertemu dengan malaikat. Itulah posisi di antaranya. Itulah posisi Rasulullah SAW. Dan semua nabi dan rasul, posisi mereka adalah posisi di alam ruh. Atau saya tunjukkan lagi begini. Kalau ada orang yang tidur lalu bertemu dengan Rasul dalam mimpinya, di mana dia bertemu Rasul? Di alam ruh. Apanya yang bertemu dengan Rasul? Ruhnya. Ruhnya bertemu dengan ruhnya Rasul. Di mana? Di alam ruh. Kalau ruh ketemu ruh, itu bebas ruang dan waktu. Maka dosen saya dulu di UIN Sarjana pernah menceritakan bahwa dia ketemu dengan beberapa Nabi Idris, kalau saya tidak salah ketemu Nabi Yusuf. Ya, dia ketemu dengan Nabi itu. Ada teman saya yang juga ikut ngaji, tapi beliau lebih dahulu ngaji, itu ketemu dengan Nabi Isa alaihissalam. Bisa? Bisa? Bisa. Di mana? Di alam ruh. Tapi pada umumnya orang tidak bisa bertemu dengan ruh kecuali ketika dia sedang tidur. Kecuali ketika dia sedang tidur, itu artinya ruhnya sedang keluar. Tapi para nabi dan para ulama, orang saleh, wali-wali, itu ketemu dengan orang dimanapun berada ketika mereka tidur dan jaga. Sedang tidur dan sedang jaga sama mereka itu sama saja. Itu makanya Nabi pernah mengatakan bahwa aku tidak sama seperti kalian. Aku tidur, tapi aku tidak bakal tidur. Sementara kita, jangankan tidur berbaring, tidur duduk saja, kalau tidak tepat punggungnya, itu keluar angin. Kenapa? Kata Nabi, hatiku selalu mengingat Allah. Itu artinya bahwa orang yang selalu mengingat Allah, hatinya hidup, dia bisa melihat yang tidak terlihat oleh siapa. Saya belum jawab pertanyaan Bapak. Kalau sudah 6 jawabannya. Bagaimana proses melihat Tuhan? Saya sudah gambarkan tadi. Yang bisa bertemu dengan ruh adalah, yang bisa bertemu dengan malaikat adalah ruh. Yang ada tidak dalam diri kita? Ada. Bukankah ayat pernah mengatakan alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhanmu? Ya kan? Lalu semua ruh menjawab bala syahidun. Yang menjawab itu siapa? Ruh. Ruh itu siapa?
Roh itu kita. Jadi kalau ditanya apakah nanti kita akan bertemu dengan Allah pada hari kiamat? Ya. Tapi apa yang melihat? Ruh. Bagaimana ruh melihat? Wallahu a'lam. Tetapi kita sudah membuat logika sederhana bahwa yang melihat itu bukan mata, karena mata ini terbatas. Nanti ruh yang melihat. Bahasa mudahnya hati nurani yang melihat. Kalau dalam bahasa tasawufnya ainul qalb yang melihat, mata hatinya. Kapan itu? Ketika kita mampu membersihkan qalbu, sebetulnya dengan izin Allah nanti kita bisa melihat. Sudah berjatuh. Mohon maaf tidak menarik. Jadi pasangan ini rapat saja. Sudah berjatuh. Ya Allah, ajari kami untuk mengenalmu, ajari kami untuk dekat kepada-Mu, ajari kami untuk ma'rifah kepada-Mu, ajari kami ya Allah untuk beribadah terbaik kepada-Mu, ajari kami ya Allah untuk bahagia di dekat, bahagia bersama. Ajari kami ya Allah untuk selalu tunduk dan patuh kepada. Ajari kami ya Allah untuk membersihkan qalbu kami, mencerahkan jiwa kami, membeningkan hati kami. Allahumma tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika. Subhanaka inna kunna minaz zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.